Sena pikir dia sedang berangkat menuju tempat kerja barunya. Tapi dia tidak tahu, desa yang ditujunya ternyata sudah lama ditinggalkan. Yang lebih mengerikan, selama hampir 1 bulan, Sena merasa bekerja dan bertemu warga di sana. Sampai suatu malam, dia melihat sosok hitam di sudut kopdes. Dan setelah malam itu, Sena menghilang selama 3 hari. Ketika ditemukan, tubuhnya justru berada di sebuah kopdes yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Lalu, sebenarnya selama ini Sena bekerja di mana? Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Cerita ini bakalan seru dan menegangkan. Pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, subscribe channel ini dan pastikan lampumu sudah dimatikan. Karena mereka suka kegelapan. Hari itu, Sena sama sekali tidak menyangka kalau pekerjaan barunya akan menjadi awal dari kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Sena adalah pria berusia 25 tahun. Setelah cukup lama mencari pekerjaan, akhirnya dia mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah kopdes merah putih. Pekerjaan itu terasa seperti keberuntungan besar baginya. Gajinya lumayan. Tempat kerjanya juga sudah ditentukan. Dan yang paling penting, Sena memang sedang membutuhkan pekerjaan. Sebelum mulai bekerja, Sena harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, semua berjalan normal. Tidak ada kejadian yang aneh. Sena mengikuti pelatihan setiap hari, mempelajari cara mengelola koperasi, mencatat barang, melayani pembeli, sampai mengatur berbagai kebutuhan di tempat kerja. Setelah pelatihan selesai, Sena menerima tugas pertamanya. Dia ditempatkan di sebuah desa terpencil yang letaknya cukup jauh dari kota. Nama desa itu sudah tercantum jelas dalam surat penugasannya. Masalahnya, Sena belum pernah mendengar nama desa tersebut. Pagi itu, dia mulai menyiapkan semua barang yang akan dibawa. Beberapa pakaian, perlengkapan kerja, makanan, dan barang-barang pribadi dimasukkan ke dalam tas. Sena kemudian berangkat. Perjalanan menuju desa itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Dia harus beberapa kali berganti kendaraan. Dari bus menuju kendaraan kecil, kemudian turun lagi dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan lain. Semakin jauh perjalanan, jalan yang dilewati semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang terlihat. Sinyal telepon juga perlahan menghilang. Sampai akhirnya Sena tiba di sebuah desa yang menurut informasi dari orang sebelumnya merupakan desa terakhir yang bisa dijangkau kendaraan umum. Sena turun sambil membawa tasnya. Dia melihat sekeliling. Desa itu cukup ramai, tetapi hampir tidak ada yang terlihat seperti orang dari desa tujuan Sena. Sena kemudian mencoba bertanya kepada beberapa orang mengenai desa yang tertulis di surat tugasnya. Anehnya, orang-orang tersebut justru terlihat kebingungan. Tidak ada yang langsung mengetahui desa yang dimaksud. Sena sempat mengira dirinya salah turun. Dia kembali memeriksa surat penugasannya beberapa kali. Nama desanya benar, lokasinya juga benar. Namun, tidak satupun orang yang ditemuinya mengetahui tempat tersebut. Ketika Sena mulai merasa bingung, seorang pria tiba-tiba datang menghampirinya. Pria itu terlihat biasa saja. Pakaiannya sederhana dan wajahnya datar. Dia kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Sena. Sena merasa lega. Dari penjelasan pria itu, perjalanan menuju desa tujuan memang tidak bisa dilalui kendaraan umum. Hanya motor tertentu yang sudah dimodifikasi yang mampu melewati jalan tersebut. Tidak lama kemudian, Sena naik ke motor pria itu. Perjalanan pun dimulai.
Awalnya mereka masih melewati jalan tanah yang cukup lebar. Namun semakin jauh, jalan tersebut berubah menjadi tanah basah. Bekas roda kendaraan terlihat dalam. Motor beberapa kali hampir tergelincir. Setelah melewati jalan berlumpur, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Pepohonan di kanan dan kiri semakin rapat. Sena hanya bisa duduk diam sambil memperhatikan jalan di depannya. Sesekali dia melihat ke belakang. Jalan yang sudah dilewati terlihat semakin gelap karena tertutup pepohonan. Perjalanan terasa sangat lama. Sampai akhirnya, setelah melewati jalan tanah yang cukup panjang, terlihat beberapa rumah dari kejauhan. Sena mulai merasa lega. Mereka akhirnya tiba di desa tujuan. Motor berhenti di dekat beberapa bangunan sederhana. Sena turun dan menurunkan barang-barangnya. Dia kemudian mengambil dompet untuk membayar orang yang mengantarkannya. Namun ketika Sena menoleh, pria itu sudah tidak ada. Motor yang tadi digunakan juga tidak terlihat. Sena berdiri diam. Padahal baru beberapa detik sebelumnya pria itu masih berada di dekatnya. Sena merasa bingung. Dia bahkan sempat berjalan beberapa meter untuk mencari pria tersebut. Tetap tidak ada. Karena merasa mungkin pria itu pergi sebentar, Sena akhirnya membiarkannya. Dalam pikirannya, nanti dia pasti akan bertemu lagi dengan orang tersebut. Sena kemudian mencari kepala desa. Tidak lama setelah itu, dia berhasil bertemu dengan kepala desa setempat. Sena memperkenalkan dirinya dan menunjukkan surat penugasannya. Kepala desa kemudian mengantarkan Sena menuju bangunan Kopdes Merah Putih yang akan menjadi tempat kerjanya. Bangunan itu berdiri agak jauh dari rumah-rumah warga. Dari luar, bangunannya terlihat cukup sederhana. Cat dindingnya masih terlihat baru. Papan nama Kopdes Merah Putih terpampang di bagian depan. Sena merasa sedikit tenang. Setidaknya tempat kerjanya terlihat baik-baik saja. Hari-hari pertama berjalan normal. Sena mulai menata barang dagangan, membersihkan ruangan, mencatat stok, dan melayani warga yang datang. Namun setelah beberapa hari, Sena mulai menyadari sesuatu. Orang-orang yang datang berbelanja hampir tidak pernah banyak bicara. Mereka datang, mengambil barang, membayar, kemudian pergi. Wajah mereka juga terlihat pucat. Awalnya Sena tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggap warga desa mungkin memang pendiam. Mungkin mereka lelah bekerja. Sena memilih berpikir positif. Sampai 1 bulan berlalu. Sena semakin lama bekerja. Perasaan aneh itu justru semakin kuat. Setiap sore menjelang malam, jumlah pembeli semakin sedikit. Dan ketika malam tiba, suasana di sekitar Kopdes terasa sangat sepi. Hanya suara angin yang sesekali terdengar melewati celah-celah bangunan. Malam itu, Sena mendapat jadwal menjaga Kopdes sendirian. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Sena duduk di belakang meja sambil memeriksa beberapa catatan. Saat itulah, dia tiba-tiba merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaan itu muncul begitu saja. Sena berhenti bergerak. Dia mengangkat kepala. Ruangan di depannya kosong. Namun entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Ada satu sudut ruangan yang sejak tadi terasa berbeda. Sudut itu berada di bagian belakang Kopdes. Sena mencoba mengabaikannya. Tetapi semakin dia berusaha tidak melihat ke sana, semakin kuat perasaannya bahwa ada sesuatu yang sedang berdiri di tempat itu. Akhirnya Sena memberanikan diri. Dia berdiri, langkahnya perlahan mendekati sudut ruangan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Sena melihat sesuatu. Awalnya hanya seperti bayangan, namun bayangan itu semakin jelas. Ada sosok hitam berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tinggi, tidak bergerak sedikit pun. Sena membeku. Napasnya terasa berat.
Sosok itu tidak memiliki wajah yang terlihat jelas, hanya warna hitam pekat yang berdiri di antara gelapnya ruangan. Sena mundur perlahan. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Sena langsung panik. Dia berlari meninggalkan kopdes. Pintu dibuka dengan kasar. Sena terus berlari tanpa memikirkan barang-barangnya. Dia hanya ingin menjauh dari tempat itu. Sena berlari semakin cepat. Namun beberapa saat kemudian dia mulai mendengar sesuatu. Suara tangisan. Sena menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dia kembali berlari. Suara tangisan itu berubah menjadi suara teriakan, terdengar dari berbagai arah, bahkan seperti berasal dari dalam hutan. Sena menutup telinganya sambil terus berlari. Sena semakin panik. Dia tidak tahu lagi sedang berada di mana. Jalan yang dilaluinya terasa asing. Pepohonan di sekelilingnya semakin rapat. Napasnya mulai tidak beraturan. Namun, Sena tetap memaksa berlari. Sampai akhirnya, kakinya tersandung sesuatu. Tubuhnya terlempar ke tanah, kepalanya membentur permukaan yang keras. Pandangan Sena mulai berkunang-kunang. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, Sena sempat melihat sosok hitam itu berdiri beberapa meter di depannya. Kemudian pandangan Sena benar-benar gelap. Dan sejak itu, Sena tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Sena tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika akhirnya membuka mata, semuanya terasa sangat samar. Bau obat langsung memenuhi hidungnya. Sena mencoba menggerakkan tangan, tetapi tubuhnya terasa seperti habis dipukuli. Perlahan, pandangannya mulai jelas. Dia melihat langit-langit berwarna putih. Di samping tempat tidurnya, ada beberapa orang yang wajahnya sangat dikenalnya. Orang tua dan saudara-saudaranya. Mata mereka terlihat sembab. Beberapa bahkan menangis. Sena masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba mengingat kejadian terakhir sebelum dirinya pingsan. Semua ingatan itu muncul secara perlahan. Namun, ada satu hal yang membuat Sena semakin bingung. Kenapa dia bisa berada di rumah sakit? Belum sempat Sena memahami semuanya, beberapa petugas SAR dan polisi masuk ke ruangan. Wajah mereka terlihat serius. Kedatangan mereka justru membuat Sena semakin bingung. Sena kemudian mengetahui sesuatu yang membuat tubuhnya seketika terasa dingin. Dia telah hilang selama 3 hari. Selama 3 hari itu, Sena dicari oleh keluarga, polisi, dan tim SAR. Pencarian dilakukan setelah Sena dinyatakan tidak pernah sampai ke desa tempat bertugasnya. Menurut keterangan yang diterima polisi, Sena memang berangkat dari kota. Namun, setelah turun di desa terakhir yang masih bisa dijangkau kendaraan umum, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Tidak ada yang melihat Sena melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang mengetahui siapa pria yang mengantarnya. Dan yang paling aneh, tidak ada warga yang mengenal nama desa yang tertulis dalam surat tugasnya. Sena tentu saja merasa tidak masuk akal. Dia ingat dengan jelas pernah sampai di desa tersebut. Dia ingat bertemu kepala desa. Dia juga ingat bekerja di Kopdes selama hampir 1 bulan. Tapi ketika polisi menunjukkan foto lokasi yang selama ini disebut Sena sebagai tempat kerjanya, wajah Sena langsung berubah. Bangunan itu memang mirip dengan yang dia ingat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bangunan dalam foto terlihat tua. Bangunan itu terlihat seperti sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Sena terdiam. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang dilihatnya. Sebab dalam ingatannya, bangunan tersebut masih terlihat cukup bagus dan digunakan setiap hari. Polisi kemudian menjelaskan bahwa bangunan itu ditemukan oleh tim pencari. Lokasinya berada di daerah yang cukup jauh dari desa terakhir tempat Sena turun. Bangunan tersebut
sudah lama terbengkalai, tidak ada aktivitas di sana. Namun yang paling membuat tim SAR merinding adalah penemuan Sena. Tubuh Sena ditemukan tergeletak di dalam bangunan itu, tepat di ruangan yang menurut Sena merupakan tempat di mana melihat sosok hitam. Ketika ditemukan, Sena dalam keadaan tidak sadar diri. Tidak ada luka serius pada tubuhnya. Barang-barangnya juga ditemukan tidak jauh dari tempat dia tergeletak. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.